Selamat datang semua di seluruh dunia dan semuanya di Canning Vale. Katakan amin dan selamat datang. Dan dari manapun kalian bergabung, di ruangan apapun, di cabang di seluruh dunia, di seluruh Asia, Malaysia, Singapura, di Afrika, orang-orang juga bergabung, kita bertemu lagi. Di Eropa, di London, di Dubai kita bertemu. Di seluruh tempat, seluruh benua kita bertemu. Bahkan bila kamu hanya sendirian di kamarmu online, kami senang kalian bergabung. Saya berharap kiranya hati kita semua siap mendengarkan firman. Katakan amin. Amin, silakan duduk. Dan di seluruh cabang juga silakan duduk bila kalian belum duduk. Ini adalah seperti momen yang tepat buat saya. Saya harap juga dengan kamu. Ketika saya renungkan kembali, sekarang sudah 19 bulan sejak dunia di shutdown secara tiba-tiba, dan bukan hanya travel berhenti, hidup yang kita ketahui menjadi berhenti. Dan dunia dapat diartikan menjadi bersatu melawan musuh global. Dan luar biasa ketika ada musuh global, yaitu musuh dari luar angkasa, semua perbedaan menjadi luntur. Karena itu, kita menikmati film-film Marvel seperti Thanos. Ada fan Thanos di sini, maksud saya, kamu bukan fan Thanos, kamu Avenger. Tapi Thanos menyatukan, bila tidak maka perang saudara. Kalau kamu mengerti apa yang saya bicarakan, tidak ada di Alkitab, jangan mulai mencari. Bila kamu suka DC, mungkin kamu mengerti. Steppenwolf mempersatukan Wonder Woman, Batman, dan Superman yang saling membunuh karena nama ibu mereka sama. Saya nggak tahu. Itu seperti, lihat, apapun pengertianmu, ada sesuatu tentang musuh global yang mempersatukan dunia. Dan sejak 19 bulan terakhir, kamu pikir itu adalah efeknya. Tapi lihat virus global ini, datang dengan agenda spiritual yang berbahaya. Komponen-komponen virusnya sebenarnya tidak mempersatukan dunia, dalam artian menyerang baik persatuan di dunia dan kesehatan. Bukan mempersatukan, malah memecahkan kita lebih lagi. Tapi untuk mengerti efeknya, di luar keterkaitannya dengan kesehatan di seluruh dunia, kamu harus mengerti persatuan secara harfiah. Virus ini datang untuk membunuh persatuan, menyerang persatuan, terus kamu tanya apa masalahnya? Ada beberapa lapisan dalam persatuan. Persatuan lebih dari sekedar, oh kita semua teman, apa kita semua baik-baik, tidak ada kebencian, bersatu. Bukan, itu seperti persatuan. Tapi ada beberapa hal lagi. Lapisan pertama dan terluar dari persatuan adalah bersama. Semua katakan bersama. Katakan bersama-bersama. Enggak, maksud saya bersama. Satu kali aja, tapi nggak apa-apa. Dan asisten saya, Mabel, dia akan mengangkat kertas supaya jangan lupa, tolong bisa diangkat lebih tinggi. Mungkin nanti tangannya bisa capek. Jadi, maaf, bolehkah saya meminta air? Terima kasih, Jared. Kamu layak minum air ini karena kamu pandai bernyanyi. Oke kan saya minta airnya? Terima kasih. Bersama. Bersama. Semua katakan bersama. Jadi apa yang virus ini lakukan? Dia mengisolasi kita. Lihat, persatuan adalah bersama. Ketika kita berkumpul bersama, ada kekuatan ketika kita bersama. Cabang-cabang dan negara-negara sudah mulai terbuka. Kita mulai bertemu bersama. Saya tahu ada keterbatasan dan larangan, tapi bersama adalah hal yang sangat kuat. Matius 18 ayat 20, Yesus mengatakan, 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi bukan masalah logistik atau kenyamanan. Orang bilang, saya tidak perlu. Bukan masalah. Hal pertama yang musuh lakukan adalah mengisolasi. Saya mengerti untuk alasan kesehatan, memastikan virus tidak menular. Tapi lihat, ada efek berbahaya. Yang pertama di shutdown adalah kebersamaan secara fisik. Saya tidak tahu bila ada ayat lebih sering dikutip oleh gereja di seluruh dunia daripada Ibrani 10 ayat 25. Di bulan awal pandemik seharusnya kita katakan dari terjemahan baru, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini di Ibrani, dia katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena beberapa orang menjauhkan diri dari pertemuan ibadah.
Marilah kita saling menasihati. Kamu tahu kenapa? Di Kisah Para Rasul 2, mereka bertemu setiap hari. Di bait Allah, di rumah-rumah setiap hari. Bukan setiap minggu atau 2 minggu. Setiap hari mereka bertemu bersama. Dan sekarang sesuatu terjadi di gereja. Dan kita lihat di Ibrani Paulus mengatakan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Apa yang terjadi? Sibuk? Virus, isolasi, pandemik? Tapi efek dari isolasi tidaklah baik. Bahkan isolasi, saya mengerti bila kamu sakit dan menjauh, saya mengerti. Tapi isolasi yang ekstrim adalah bentuk siksaan. Mereka lakukan itu untuk menyiksa orang, bukan untuk melindungi orang. Sebelum dosa apapun, pembunuhan, dosa seksual, atau kerakusan kebencian, sebelum dosa apapun merayap di bumi, Tuhan menemukan sesuatu yang tidak baik. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kesendirian tidak baik bahkan sebelum dosa ada. Benar-benar bukan Tuhan, Dia adalah Tritunggal. Dia katakan marilah kita. Dan itu bukan ayat pernikahan, tapi ayat kehidupan. Ada yang menikah dan merasa sendiri, atau single tapi dalam komunitas. Tidak baik bagi manusia untuk sendirian. Jadi dia menyerang kebersamaan dan itu memecah belah. Bagaimana dengan kertas tadi? Silakan turunkan. Kalau tidak, ini akan menjadi kebaktian yang terpanjang. Kemudian ada lapisan dalam. Persatuan adalah bersama, kita mengerti itu. Tetapi ada lapisan yang lebih dalam, mungkin diibaratkan seperti buah. Atau sesuatu yang memiliki inti di dalam, lebih mendasar dalam persatuan daripada bersama. Yaitu kesepakatan. Dan itulah Michael yang hebat mulai mengangkat selama mungkin kita lihat. Dan waktu dimulai sekarang. Kesepakatan. Lihat, kita bisa bersama, tapi siapa yang sadar kita lebih bersatu saat bersama sebenarnya kita sepakat? Apa gunanya kita bersama, tetapi kemudian bertengkar? Ada bentuk persatuan, seperti dalam Kisah Para Rasul 2, di satu tempat bersama, dalam satu pikiran, satu kesepakatan, ada persetujuan dalam pengumpulan logistik. Mereka membayar harga untuk berkumpul kembali, dan mereka berkumpul dengan persetujuan. Dan sekarang saat seluruh dunia bertemu bersama, kita membayar harga untuk membatalkan keterhambatan yang terbentuk saat lockdown bertahun-tahun atau beberapa bulan ini. Dan sekarang kita berkumpul. Tapi ada bentuk persatuan yang lebih mendasar, yaitu kesepakatan. Yesus mengatakan, Matius 18 ayat 19, Dia tidak mengatakan 2 atau 3 berkumpul, tetapi bersepakat. Bila kamu bersepakat di bumi, meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Biar hal itu meresap di kepalamu sebentar. Seperti itulah kuatnya, dan lebih kuat lagi, lapisan yang mendasar, yaitu kesepakatan. Dari konsep persatuan, semua janjimu adalah ya dan amin, bukan suara yang menggema. Amin adalah kesepakatan. Yang secara mendasar adalah kesepakatan, Tuhan, biarlah terjadi lagi. Ya, firman-Mu mengatakan, jadi aku percaya. Amin. Ada kesepakatan yang melepaskan kehidupan. Ada persatuan, kamu tahu. Kamu bisa punya suami atau istri dan mereka bersama, tetapi selalu berselisih. Siapa bisa tebak mereka tidak bersatu? Cuman karena bersama bukan berarti bersatu. Kesepakatan sangatlah signifikan, luar biasa kuatnya, dan ketika virus berpikir pekerjaannya selesai mengisolasi kita terlalu pandai untuk dunia kita pakai Zoom. Kita selalu punya semua teknologi yang dibutuhkan. Engkau tidak bisa memisahkan kita. Jadi musuh virus ini bekerja pada level selanjutnya. Dan setelah berbulan-bulan bosan dengan Zoom dan bosan dengan apapun itu, kita menyadari dengan bersama kita masih berhubungan dengan semua orang di seluruh dunia. Masih terus berhubungan, sekalipun tidak seruangan tapi dalam Zoom, dan terdengar sangat keren. Dan tiba-tiba lebih baik saya menyerang persatuan pada hal yang lebih mendasar. Saya berusaha menghancurkan kebersamaan. Jadi sekarang saya akan menanam pertentangan. Dan ketika pertentangan itu diberikan, itu akan menjadi perpecahan. Lihat, banyak orang yang persatuannya hanya sedalam kesepakatan. Apa yang saya maksud? Saya setuju dengan kamu, kamu setuju dengan saya, kita satu. Ketika kita tidak setuju, kita cerai, pergi dan berpisah. Dan bila persatuan hanya sedalam kesepakatan, kita hanya bergaul dengan orang-orang yang seperti kita. Dan bila ada yang berubah pikiran, demikianlah berakhir hubungan itu.
Persatuan harus lebih dalam lagi dari kesepakatan. Dan maksud saya dengan kesepakatan adalah, itu tidak masalah. Setuju tidak setuju itu bagus. Tapi saya sarankan ini. Ada sesuatu yang lebih berharga dengan merelakan. Jangan mudah terpancing. Katakan ke sebelah, jangan mudah terpancing. Apalagi waktu pasanganmu melihat, jangan mudah terpancing. Ada yang lebih penting untuk diperjuangkan, lebih penting untuk dipertaruhkan. Ada prinsip untuk diperjuangkan dan ada pilihan-pilihan. Jangan membuat pilihan-pilihanmu sebuah prinsip yang sekarang membawa perpecahan dan pertentangan. Dan yang terjadi adalah, sekalipun musuh menyerang kebersamaan, dia akan menyerang inti dari persatuan. Saya akan ke gereja dan memecahkan mereka atas hal yang mereka pikir adalah sangat penting, tapi hal yang paling penting, Kairos, kitab nubuatan yang perlu kamu buka sekarang adalah Roma 14. Bahkan bila sempat, di waktumu sendiri, kamu mau membaca Roma 14. Tidak panjang, versi apapun itu. Begini firmannya, Jared bagi air lagi. Ini bab yang panjang. Makasih. Saya tidak akan membaca semuanya. Saya mengambil sebagian ayat sebagai konteks hari ini. Dan ini adalah hikmat dari sorga tentang bagaimana kita menentukan, bagaimana menangani isu-isu yang menyusahkan, yang akan datang dalam hidup kita. Ini adalah Roma 14 ayat 1-4, bukan tentang Yesus adalah Tuhan atau hal fundamental yang penting, tetapi tentang hal yang memisahkan dan memecahkan kita. Terimalah orang yang lemah imannya dan jangan berdebat dengan mereka tentang apa yang mereka pikir, benar atau salah. Ini adalah ayat 2021, bab 2021. Contohnya, ada seorang yang percaya mendapatkan vaksinasi, maksud saya makan apapun. Makan apapun, maaf. Ini menerjemahkan langsung di mata saya. Saya tidak bisa riset, stop. Oke, untuk makan segala. Tapi orang percaya yang lain dengan kesadaran yang sensitif tidak akan mengambil hanya makan sayuran. Ini benar-benar membingungkan dari sini. Ini berbicara tentang menaruh sesuatu di dalam badan, dimulai dari huruf V. Saya butuh kacamata. Semua yang merasa bebas memakan segala, zaman itu isunya makan sayuran. Tidak boleh menghina yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan makanan, vaksin atau apapun, jangan menghakimi yang makan. Buat yang menunggu statement publik Kingdom City, ini dia. Karena Tuhan telah menerima mereka. Ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Orang di sebelahmu bukan hambamu. Mereka adalah milik Tuhan. Dan bukanlah pekerjaan saya menghakimi hamba orang lain. Tuhan mereka sendiri. Baik berdiri ataupun jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Dan ia akan berdiri karena Tuhan yang memampukan dia berdiri. Dan ini adalah ayat global dari negara atau hub manapun kalian berasal, berlaku untuk penggunaan masker, terapkan di hal apapun juga, tapi ada lanjutannya. Saya akan lewati beberapa ayat karena akan saya baca dengan lambat. Ayat 10. Mengapa kamu menghakimi saudaramu? Atau mengapa kamu memandang rendah saudaramu dengan menghinanya? Sebab kita semua akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, oleh karena aku hidup, kata firman Tuhan, setiap lutut akan bersujud kepadaku, dan setiap lidah, yang vegan, bukan vegan, pro-masker, anti-masker, vegetarian, non-vegetarian, pro-vaksin, anti-vaksin, yang COVID dan non-COVID, semuanya bila punya lutut, engkau akan bersujud, dan bila punya lidah, engkau akan memuliakan Allah. Ya, setiap dari kita akan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan.
Jadi berhentilah menghakimi satu dengan yang lain. Di sana yang warna kuning. Lihat ayat 19, kita lewati beberapa ayat. Saya suka ini. Jadi marilah kita mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Damai sejahtera di gereja. Dan membangun satu dengan yang lain. Kamu tahu damai sejahtera itu? Not yang berbeda, tetapi bunyinya tidak buruk. Atau suaranya menjadi harmonis karena bersama. Ada mic kan? Saya udah memperingatkan kamu dari tadi. Siapa yang pegang mic? Oh, kamu. Semuanya? Oh, kita pakai baju sama hari ini. Sini sebentar. Secara global saya mau kasih tahu, bila kamu mau memakai ini bukan mic. Ini bukan persatuan, ini keseragaman. Kita akan mendengar persatuan. Persatuan dan harmoni terdengar seperti ini. Oke, siap? Tanpa latihan. Tetap di kunci yang sama. Ayo kita nyanyi Amen, let it be done again. Lagu yang bagus. Tidak kedengeran? Kedengeran? Harmoni, siap? Not berbeda dalam harmoni. Teruskan. Sekali lagi. Sudah divaksin? Belum divaksin? Anti vaksinasi? Tidak pernah divaksin? Harmoni. Semua not berbeda. Jadi mari kita mengejar damai sejahtera di gereja dan coba membangun satu dengan yang lain. Beberapa ayat terakhir dari Roma 14 sangat bagus untuk direnungkan. Ini mungkin akan berbicara dengan pedih kepada mereka yang bertanya, apa yang akan menjadi kebijakan kita, ini dan itu, dua pendapat yang berbeda. Dengarkan firman Tuhan. Kamu mungkin berpikir tidak ada yang salah dengan apa yang kamu lakukan. Tetapi peganglah untuk dirimu sendiri di hadapan Allah. Ada di Alkitab? Ada. Berbahagialah orang yang tidak menghakimi dirinya sendiri untuk apa yang ia anggap baik. Akan tetapi orang yang bimbang akan dihukum jika ia makan, sebab ia tidak makan dengan iman, dan segala sesuatu yang bukan dari iman adalah dosa. Kalau kamu melakukan sesuatu yang kamu tahu itu salah, itu dosa. Ada di Alkitab, Roma 14. Ini bukan tentang membuat standar kebenaran sendiri, tetapi tentang yang satu mengatakan ini dosa dan yang lain tidak. Dan orang bertanya, kenapa engkau tidak lebih keras? Memerintahkan mereka, kenapa kamu belum punya? Dan mereka sudah punya. Ini adalah akhir zaman dan mereka percaya. Apa yang mereka lakukan benar. Mereka berdiri di hadapan Tuhan. Mereka bukan pelayan saya. Yang lain percaya apa yang mereka lakukan benar. Ini bukan masalah doktrin, ini adalah masalah pilihan. Dan Alkitab menjelaskan kenapa pada akhirnya musuh bukan hanya memecah belah lapisan kebersamaan dari persatuan, tetapi dia pergi lebih dalam lagi. Karena dengan teknologi kita masih bisa bersama. Dia bilang, oh kamu pikir sudah selesai? Saya hancurkan melalui perpisahan. Dan itu seperti kita setuju untuk tidak setuju. Ada yang ketika berkumpul dengan keluarga dan setuju untuk tidak setuju. Ayo angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan, kamu tidak punya keluarga. Nah, ini kabar baiknya. Bila kamu kepala keluarga atau memimpin pertemuan, ada perdebatan sengit dan kamu stop. Mari setuju untuk tidak setuju dan jangan biarkan perbedaan menjadi perpecahan. Karena musuh memiliki jalan ketika itu menjadi perpecahan. Kamu tahu, bila berpikir bagaimana caranya tahu mana yang penting, mana yang tidak.
Jemaat Gereja Perjanjian Baru mengurangi 632 tata cara ibadah menjadi 4 hal karena orang non-Yahudi tidak mengerti semua ini. Apalagi masalah sunat. Semua hal menyakitkan yang harus dilakukan. Jadi seperti jangan sesakkan mereka dengan semua ini. Karena mereka diselamatkan dengan kasih karunia. Seperti kita, jadi kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Ditambah beberapa hal lagi tentang berhala dan perzinahan. Dan sepertinya sudah cukup. Mereka berhasil mencapai suatu tempat yang dapat memelihara persatuan karena mereka tidak mengizinkan kesepakatan mereka dipecah. Mari capai kesepakatan atas apa yang penting. Mari cari kesepakatan atas apa yang benar-benar penting. Cari kesepakatan atas apa yang benar-benar penting. Karena terakhir saya cek, kita punya vaksin yang kekal, yaitu darah Yesus. Kita punya harapan yang membuat kematian tidak efektif. Kematian kehilangan sengatnya. Kuburan telah ditolak. Kehidupan kekal terjamin. Dan itu adalah pesan, damai dan harapan yang kita bawa. Yang jauh lebih besar, jauh lebih unggul, jauh lebih tinggi, jauh lebih kekal. Mari jangan terpecah karena prosedur, ilmu pengetahuan dan masalah-masalah, dan pilih untuk sepakat atas apa yang penting. Dan musuh mulai berpikir, saya pecahkan persatuan mereka melalui komitmen. Itu yang terakhir. Yang terakhir ada di lapisan terdalam. Saya mau masuk ke komitmen mereka. Yaitu apa komitmen? Komitmen mungkin adalah, kamu tahu, hal yang paling dasar dari persatuan. Dia memecahkan kebersamaan, dia pecahkan kesepakatan, dan sekarang pertentangan di mana-mana. Dan dia bilang sekarang saya serang komitmen. Seperti apa itu komitmen? Komitmen mungkin hal yang terpenting dari persatuan. Bila persatuan seperti buah, dalam intinya bukan kebersamaan dan kesepakatan, tapi komitmen. Karena bila kita bersatu karena kita sepakat, kita terpecah bila kita tidak sepakat. Tapi bila saya komitmen ke kamu dan kamu ke saya, bahkan ketika kita tidak sepakat, komitmen di antara kita akan menarik kita kembali. Karena dasar komitmen kita bukanlah pendirian, tetapi kasih. Dan kasih kita menarik kembali ke meja untuk menyelesaikan pertentangan kita karena ada ikatan lebih kuat dari kesepakatan. Kesepakatan datang dan pergi, kesepakatan akan berganti. Tapi harus ada hal mendasar yang lebih kuat daripada apa yang saya pikir, kamu pikir, setuju tidak setuju. Harus ada kasih yang lebih dalam. Dan itu adalah komitmen yang sekarang lagi diserang. Karena sekarang orang mulai bangun kembali dan berkumpul. Apa yang musuh telah mulai, dia sudah genapkan. Disemai selama 19 bulan. Kamu tahu apa yang dia semai? Kenyamanan. Dia melemparkan isolasi ke seluruh bumi untuk melihat reaksinya. Dan lemparkan perpecahan ke seluruh dunia dan lihat hasilnya. Dan dia katakan, mereka kuat juga. Masih tetap bersatu. Saya akan coba cara lain, yaitu kenyamanan. Dan sekarang, saat kita berkumpul di sini dari seluruh dunia, ada yang mengatakan, ya ini hari baru. Gereja online ini sangat enak, saya tidak perlu pergi. Kecuali dengan gereja-gereja yang online sekarang, karena memang kalian tidak bisa pergi. Tapi, pastikan musuh tidak meninggalkan kenyamanan dalam jiwamu. Dan kamu, tanpa sadar, melemahkan hal yang paling penting dari persatuan. Kamu tahu, apa salahnya dengan kenyamanan? Kamu tidak suka? Saya pergi ke drive-thru, saya mau kenyamanan. Pergi ke kebaktian, saya mau kenyamanan. Konsumen ingin kenyamanan. Tapi pemuritan membutuhkan komitmen. Saya coba lagi. Ada konsumen dalam diri saya ketika saya pergi ke toko, melihat produk, dan berharap dilayani. Itu oke, ada konsumen di setiap kita. Sangatlah normal buat konsumen untuk menginginkan kenyamanan, apalagi karena kamu bayar. Tetapi berbeda dengan para murid untuk menuntut kenyamanan, karena kamu dan saya bukan konsumen salib, kita memikul salib. Kamu dan saya, suatu waktu kita merasakan dan melihat bahwa dia baik, tetapi bukan sebagai konsumen. Dia mengatakan bila kamu mau mengikuti aku, di Matius 16 dia mengatakan, bukan kepada konsumen tapi muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya,
dan mengikut aku. Kamu harus menyangkal dirimu. Kamu harus menyangkal dirimu. Saya harus tidak mengizinkan kenyamanan merayap ke dalam jiwa saya. Orang sering menggunakan kenyamanan berkedok kehati-hatian. Kenyamanan berkedok kebijaksanaan. Padahal sebenarnya adalah perkawinan antara rasa takut dan apatis. Saya takut untuk pergi, terlalu malas padahal bisa. Dan sekarang kita memiliki hal ini yang menyerang inti terdalam dari persatuan. Kamu tahu saya mau menyemangati kamu dimanapun kalian berada, bukan hanya yang ada di ruangan ini di Canning Vale, tapi semuanya di seluruh dunia. Bahwa kenyamanan, perpecahan, dan isolasi bisa dibakar dari sistemmu. Saya punya kabar baik, hari ini kita semua akan divaksin. Apa yang kamu katakan? Saya tidak berbicara tentang Pfizer, Moderna, AstraZeneca, atau apapun itu. Kita mengambil vaksin persatuan. Vaksin persatuan. Dengar, vaksin persatuan memiliki 3 dosis. 1. Bersama. Dosis kedua, kesepakatan. Dan ditingkatkan dengan suntikan komitmen. Dan dimanapun kalian berada, semuanya bisa mengambil vaksin persatuan. Lebih baik dari yang lainnya. Dan ini tanpa paksaan. Tapi apa yang membuatnya sangat berbeda? Apa maksudnya sih persatuan? Terlalu berlebihan. Itu karena kita tidak benar mengerti, sembari saya tutup malam ini, kekuatan persatuan pergi jauh melampaui kesembuhan hubungan yang retak, memperbaiki argumen antara saudara. Persatuan bukan hanya supaya kita bisa tidur nyenyak tanpa membenci sesama. Persatuan jauh lebih kuat dari itu. Bahkan sekarang saya mau kalian berdiri, karena kita sekarang akan mendeklarasikan kepadamu atas hidupmu. Saya mau kamu mengetahui malam ini bahwa persatuan bukan hanya pada dasarnya kuat, tapi juga kunci dalam pernikahanmu. Ya, tetap bersama, penting sekali. Ya, menjadi sepakat tentang hal yang penting, tapi berkomitmen melebihi perbedaanmu. Di gereja, berkumpul bersama. Ya, bila bisa, berkumpul bersama. Ya, mencapai kesepakatan akan hal-hal penting, tapi berkomitmen melebihi pendapat pribadi. Saya tidak suka lagunya, soundnya. Ya, melampaui itu, mari kita punya komitmen yang lebih kuat dari perbedaan kita. Bahkan di dalam hubunganmu dengan Kristus sendiri, kamu harus bersama dengan Dia, menyempatkan waktu bersama, bukan hanya dengan hadiratnya, tapi harus mencapai kesepakatan dengan firman-Nya, janjinya dalam hidupmu, menikmati kehadirannya dan ungkapkan firman-Nya, dan lebih dari sekedar mengungkapkan firman-Nya, berkomitmen padanya, yaitu komitmen tanpa syarat. Dan Tuhan bilang, kau jawab doaku, terima kasih, tapi bila tidak, saya tetap melayanimu. Tuhan, kau bisa menyelamatkanku dari api, tapi bila pun tidak, saya tetap memuji Engkau. Tuhan, Engkau bisa sembuhkan saudaraku, tapi bila pun tidak, saya punya komitmen yang lebih dalam. Saya punya komitmen yang lebih dalam. Apapun harganya. Apapun harganya. Apapun harganya. Apapun harganya, komitmenmu kepada Kristus malam ini. Mungkin bisa jadi kenyamanan, mungkin sifat konsumen, mungkin kamu menikmati menonton kebaktian online. Saya di sini tidak untuk menghakimi atau mengganggu orang, tapi saya ingin kamu tahu, musuh mencoba melakukan sesuatu, dan kenali itu. Kamu terapkan apa artinya untukmu. Tapi hal yang terbaik yang kita bisa lakukan, untuk mengenali apa yang sebenarnya dia kejar. Dan kemudian katakan, Tuhan berikan vaksin persatuan. Sebelum vaksin-vaksin yang lain, berikan vaksin persatuan yang mengizinkan saya merayakan bersama. Biar saya rayakan kekuatan kesepakatan. Dan Tuhan, komitmen yang datang di inti yang paling dalam mengatakan iya padamu. Dan saya tutup ini dengan menyatakan Mazmur 133 kepadamu. Mazmur 133 sangatlah kuat. Dikatakan, lihatlah betapa baik dan betapa indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu seperti minyak yang baik di atas kepala, turun ke janggut Harun, lalu turun ke leher jubahnya. Itu seperti embun Hermon yang jatuh ke bukit-bukit Sion, sebab ke sana Tuhan memerintahkan berkat hidup selama-lamanya. Kamu tahu kenapa iblis ingin menyerang persatuan di musim ini? Berusaha menyerang di 19 bulan terakhir. Kenapa menyerang online?
Kenapa menyerang bangsamu dan kotamu? Negaramu saya kasih tahu kenapa. Karena persatuan sangat ampuh. Ya itu baik, ya itu menyenangkan. Ya hidup kekal terdengar bagus. Ya Tuhan memerintahkan berkat-berkat. Saya ambil itu. Tapi juga minyak, urapan Tuhan, turun sampai ke ujung jubah. Itu seperti embun di Hermon. Kamu mungkin tidak tahu apa artinya. Hermon saya pelajari ini adalah titik tertinggi di Israel. Dan embun dari Hermon adalah simbol dari sorga. Embun adalah kehadiran Tuhan, kehadiran sorga, turun ke gunung-gunung Sion, kepada gereja, orang-orang percaya. Ketika kita diam bersama dengan rukun, atmosfer sorga turun ke rumah kita. Kamu pikir kamu perlu puasa, tapi kamu perlu bersatu, atau butuh doa. Tuhan bilang bersatu saja. Kamu pikir kamu perlu lakukan ini itu, Tuhan katakan bersatulah. Dan minyak di kepala akan mengalir. Embun dari sorga akan jatuh dan turun. Dan akan menjadi baik, menyenangkan, dan bukan buruk dan tidak menyenangkan. Dan hidup yang kekal adalah perintah dan berkat. Tapi semua janji indah itu dimiliki oleh mereka yang diam, yang diam bersama dalam persatuan, yang diam bersama dalam persatuan, yang diam, bukan mengunjungi persatuan setahun sekali, mengunjungi persatuan saat Natal, mengunjungi persatuan saat reuni keluarga, tapi yang diam bersama. Kata diam saya cari supaya saya jangan salah arti. Dalam bahasa Ibrani artinya untuk tetap, untuk hidup di dalam, ekspresi lainnya untuk menikahi. Jadi keuntungan persatuan dimiliki oleh mereka yang menikahinya. Jangan pacaran dengan persatuan, jangan menggoda persatuan, jangan bercanda dengan persatuan, jangan mencurangi persatuan. Menikah dengan persatuan, hidup di sana. Katakan, Tuhan malam ini, pulihkan komitmen saya. Sembuhkan roh pemecah belah saya. Mungkin saya terpengaruh dengan pikiran-pikiran salah dari email. Tapi Tuhan, saya berterima kasih. Kau pulihkan kami supaya bisa berkumpul kembali. Karena kami mau berdoa untuk seluruh bangsa. Supaya Tuhan dengan kuasanya melakukan sesuatu. Kita berdoa supaya Tuhan menggerakkan sesuatu. Pada level di mana tidak ada ruangan bisa dikenali. Bagi musuh untuk berbuat jahat. Tapi Tuhan jadikan baik. Dan perpecahan, isolasi, dan kenyamanan menjadi jatuh. Tidak lagi menjadi tanda dari musim ini. Tidak ada lagi isolasi, perpecahan, dan kenyamanan. Tapi malam ini Tuhan kami mengambil vaksin persatuan. Kita mengatakan hidup. Kita nyatakan satu dengan yang lain. Kita nyatakan kita pilih untuk tinggal. Diam. Oh Tuhan, dalam komitmen, kesepakatan, dan kebersamaan. Tuhan, kami tidak mengerti semua. Yang kami tahu, kami mau embun dari sorga turun ke atas rumah tangga kami. Yang kami tahu, kami mau minyak kebahagiaan turun ke atas anak-anak kami. Kami tahu Kau perintahkan berkat-berkat dan hidup yang kekal. Itulah yang kami kejar. Tuhan, terima kasih. Tidak ada batas atas perbuatan-Mu. Musuh sudah menerima harinya. Dia ucapkan kata-katanya. Tetapi kami tetap keluar. Kami keluar. Di Afrika kami keluar. Di Asia kami keluar. Di seluruh cabang kami keluar. Di Eropa kami keluar. Di Australia kami keluar. Di New Zealand kami keluar. Di seluruh rumah tangga kami keluar.